Ini adalah momen penentu sejarah. Semua konflik, semua drama, dan semua kemarahan publik bermuara pada satu titik. Pemecatan Shin Tae-yong adalah kesalahan terbesar abad ini. Erick Thohir kini berada di ujung jurang. Apakah ia akan mendengarkan suara 10 exco yang mulai melawan dan jutaan rakyat yang sudah menyiapkan demo, atau ia akan terus berjalan di jalur ego dan ambisi pribadinya? Pilihan sangat kritis. Ketua Umum harus memilih mengembalikan STY demi menyelamatkan mimpi bangsa dan reputasinya, atau menunggu waktu sampai ia dipaksa turun oleh rakyat dan exco yang sudah hilang kepercayaan. Ini bukan drama biasa, ini adalah perjuangan harga diri bangsa. Kembalikan Shin Tae-yong sebelum semuanya terlambat. Bravo Garudaku. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Negeri ini diguncang kabar paling panas dan paling menyakitkan bagi pecinta bola. Janji mimpi Piala Dunia 2026 kemarin yang harusnya dikejar malah disia-siakan. PSSI memang gembar-gembor soal target besar Piala Dunia, tapi aksi nyatanya menendang Shin Tae-yong. Semua orang tahu STY adalah arsitek bangunan yang merangkai timnas dari nol. Ia bukan cuma melatih, tapi mengubah mental pemain yang loyo jadi sekuat baja. Ibaratnya gini, dia sudah membangun istana impian sampai lantai 2, 3, dan 4, tapi tiba-tiba kuncinya dicabut paksa. Kalau memang mau ke Piala Dunia, kenapa juru selamat yang sudah membuka jalan malah dipecat? Ini bukan lagi keputusan aneh, tapi ini adalah pengkhianatan terhadap visi bangsa. Siapa sebenarnya yang takut mimpi ini jadi kenyataan? Jawabannya, ia ada di balik panggung kekuasaan. Jelas sungguh miris sekali negeri Konoha ini. Jangan cari kesalahan STY di lapangan. Dia sudah bawa kita ke level Asia yang tak pernah terbayang. Masalahnya bukan di sana. Masalahnya justru ada di ruang VIP, di balik meja-meja rapat federasi. Banyak yang bilang kenapa STY ditendang. Alasannya sederhana dan memalukan. Ketua Umum Erick Thohir takut kalah tenar. Udah, yaitu intinya dibalik semua ini. Gila nggak tuh? Ini tentang pamor, bukan prestasi. STY terlalu disayang rakyat, terlalu dielu-elukan. Setiap kemenangannya, sorotan kamera selalu mengarah padanya. Nampaknya ada yang merasa sinarnya redup karena cahaya STY terlalu terang. Mimpi besar butuh keberanian menata fondasi, tapi yang terjadi di PSSI malah keberanian mengganti demi ambisi pribadi. Lihat saja dukungan membabi buta dari masyarakat untuk STY setelah pemecatannya, itu membuktikan bahwa rakyat tahu siapa yang tulus bekerja dan siapa yang hanya ingin terlihat berjasa. Dimanapun ruang ganti adalah daerah terlarang bagi petinggi federasi, itu wilayah mutlak pelatih loh ya. Tapi di timnas kita, aneh bin ajaib emang. Ketua Umum masuk ke ruang ganti ikut sok-sokan kasih semangat dan ikut campur urusan pelatih. Ini namanya tidak tahu diri dan melanggar aturan main sepak bola sedunia. Bahkan banyak yang sadar dengan game plan aneh waktu lawan Arab Saudi. Jangan-jangan ini ada hubungannya. Sekarang alasannya memecat STY dibilang ada masalah di ruang ganti? Hah, kocak lu Hir Thohir. Yang benar masalahnya adalah ketua umum sendiri yang selalu cawe-cawe di ruang ganti. Ini jelas upaya untuk menjatuhkan wibawa pelatih di depan para pemain. Siapa yang berhak mengatur strategi dan mental tim? Ya jelas pelatih. Siapa yang mengganggu hak prerogatif itu? Tidak lain, tidak bukan. Ya, pimpinan federasi. PSSI kita memang beda dalam hal keanehan dan intervensi. Perang saudara dimulai di PSSI. Situasi di internal federasi dikabarkan sudah mendidih seperti air panas. Anggota Komite Eksekutif Exco merasa sudah tidak dianggap lagi, seperti hanya patung yang tidak boleh bersuara. Keputusan diktator, konferensi pers soal timnas yang heboh itu ternyata digelar tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ekskolo. Itu adalah langkah main sendiri ketua umum. Para Exco pun merasa dilarang bicara soal evaluasi resmi timnas.
Tapi ini yang paling gila, sumber internal A1 membocorkan kalau diadakan voting resmi mayoritas exco, konon katanya sampai 10 orang akan setuju kembalikan Shin Tae-yong. Exco sudah muak dan berani melawan arus. Mereka bahkan sudah curhat ke Sekretariat Negara, artinya desakan agar Erick Thohir mundur kini datang dari dalam, dari orang-orang yang seharusnya jadi tim kerjanya. Alhamdulillah, semoga segera terwujud. Rakyat marah besar. Suara publik yang kini disimbolkan dengan tagar Erick Thohir out yang viral di mana-mana seolah tuli di telinga pimpinan federasi. Masyarakat sudah lelah dengan drama politik dan kasus korupsi di negeri Konoha ini. Hiburan satu-satunya yang tersisa ya sepak bola dan kini malah dijadikan arena politik dan ambisi. Ini yang memicu kemarahan massa yang tak tertahankan. Batas waktu mencekam. Rakyat Indonesia kini kompak mengeluarkan ultimatum dengan waktu yang sangat singkat, 2-5 hari. Jika rapat exco tidak segera digelar untuk menunjuk STY kembali, mereka mengancam akan turun ke jalan. Demo besar, kegaduhan, dan pembongkaran borok-borok PSSI di bawah kepemimpinan saat ini yang sudah di depan mata. Pesan rakyat jelas, mundur saja Pak, kasih kursi PSSI ke orang yang tepat, dan kembalikan STY. Setuju nggak Garuda fans? Rakyat tidak butuh janji di atas kertas dari orang-orang yang hanya ingin pamer. Rakyat butuh tangan dingin Shin Tae-yong untuk melanjutkan proyek revolusi ini. Hanya dengan dia, kita bisa benar-benar yakin bahwa era emas kemenangan abadi bagi timnas Indonesia itu bukan hanya mimpi. Mempertahankan STY bukan lagi soal memilih, tapi soal menyelamatkan masa depan sepak bola kita. Ini adalah momen penentu sejarah. Semua konflik, semua drama, dan semua kemarahan publik bermuara pada satu titik. Pemecatan Shin Tae-yong adalah kesalahan terbesar abad ini. Erick Thohir kini berada di ujung jurang. Apakah ia akan mendengarkan suara 10 exco yang mulai melawan dan jutaan rakyat yang sudah menyiapkan demo, atau ia akan terus berjalan di jalur ego dan ambisi pribadinya? Pilihan sangat kritis. Ketua Umum harus memilih mengembalikan STY demi menyelamatkan mimpi bangsa dan reputasinya, atau menunggu waktu sampai ia dipaksa turun oleh rakyat dan exco yang sudah hilang kepercayaan. Ini bukan drama biasa, ini adalah perjuangan harga diri bangsa. Kembalikan Shin Tae-yong sebelum semuanya terlambat. Bravo Garudaku! Kalau setuju dengan berita fakta ini, tulis tanggapan kalian di komentar ya. Jangan berhenti bersuara Erick Thohir out karena kekuatan sosial media itu impact-nya, pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpai di video berikutnya.